10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penggunaan PM dan AM. Sejarah AM dan PM. Sebelum membahas mengenai AM dan PM, akan lebih baik jika kita mengenal tentang sejarah AM dan PM itu sendiri. Oleh karena itu, pada poin ini akan dijelaskan mengenai sejarah AM dan PM agar kalian lebih paham lagi. Sebab, banyak pada materi pembelajaran bahasa Inggris hanya dipelajari mengenai sistem penggunaan format jam AM dan PM saja. Penggunaan format jam AM dan PM berasal dari bahasa Latin pada zaman Mesir kuno. Sistem tersebut telah dilakukan cukup lama, yaitu sejak 1500 SM. Selanjutnya, pengamanan PM mulai digunakan pada tahun 1640-an, dan untuk AM digunakan mulai tahun 1760-an. Sejarah mulai terkenalnya penggunaan format jam AM dan PM adalah berasal dari abad ke-17. Dilihat dari sejarahnya, masyarakat Inggris zaman dahulu menggunakan jam analog, yang mana pada jam tersebut hanya menunjukkan waktu 12 jam saja. Nah, untuk membedakan pergantian waktu antara siang dan malam, maka merek membaginya menjadi dua, yaitu AM dan PM. Di mana untuk AM akan menunjukkan waktu sebelum siang, dan untuk PM akan menunjukkan waktu setelah siang. Saat ini, penggunaan sistem waktu AM dan PM sudah digunakan secara global, bahkan hampir di beberapa negara. Karena hal inilah penting bagi kita untuk mengetahui format jam AM dan PM. Sebagai contoh, negara yang menggunakan format jam AM dan PM adalah seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, India, Filipina, Australia, dan masih banyak negara lainnya di dunia. Apa itu AM dan PM? Seperti yang dijelaskan pada awal paragraf, jika AM dan PM adalah suatu format yang menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris. Fungsi dari AM dan PM sendiri adalah agar bisa membantu seseorang dalam mengetahui waktu siang dan malam. Sebagai contohnya adalah waktu 08.00, dan apakah angka tersebut bisa menunjukkan jam 8 malam atau mungkin jam 8 pagi. Dengan begitu tentunya kepenulisan arti dari AM dan PM menjadi begitu penting, dan saat ini sudah digunakan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, dan penentuan waktunya tidak menggunakan format penulisan 24 jam layaknya negara Indonesia. Sistem waktu di Indonesia menggunakan format 24 jam dan jika dijabarkan adalah pukul 00.00 23.09, di mana penggunaan format tersebut akan memudahkan pemahaman seseorang terkait dengan ketetapan waktu di negara Indonesia. Misalnya pukul 20 sudah dapat kita ketahui jika menunjukkan waktu jam 8 malam. Akan tetapi, untuk aturan waktu dengan format 12 jam, maka penggunaan format AM dan PM sangatlah penting, di mana penulisan AM dan PM bisa ditulis dengan AM dan PM atau AM dan PM, di mana hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kaidah yang telah diberlakukan. Nah, untuk mengetahui penulisannya, yuk simak penjelasan di bawah ini. Pengertian PM. Istilah PM berasal dari bahasa Latin yang jika kita artikan adalah post meridiem. Jika diubah ke bahasa Inggris akan memiliki arti after midday atau setelah tengah hari. Maksud dari PM sendiri bisa diartikan sebagai waktu yang dimulai dari tengah hari atau siang hari, sore hingga malam hari sebelum waktu tengah malam atau midnight. Di mana waktu dari PM sendiri akan dimulai pada 12 hingga 23.59 WIB. Pengertian AM. Perbedaan paling mudah dari PM dan AM adalah berdasarkan pembagian waktu. Apakah sebelum tengah hari atau sesudah tengah hari? Jika dalam waktu PM adalah menunjukkan waktu setelah siang hari hingga tengah malam, maka untuk AM adalah kebalikannya, yaitu menunjukkan waktu yang dimulai dari tengah malam hari, dini hari hingga tepat sebelum tengah hari atau siang. Istilah AM berasal dari bahasa Latin yaitu ante meridiem, dan jika kita ubah ke bahasa Inggris memiliki arti before midday atau sebelum tengah hari, di mana waktu dari AM sendiri akan dimulai dari 00.00 11.09. Variasi modern saat ini, penggunaan format jam AM dan PM sudah mulai memasuki versi modern, di mana penyebutan jam akan enerisukan angka 12, serta akan dinyatakan menggunakan nomenklatur PM.
Sebagai contohnya adalah jam 1 siang atau biasa disebut sebagai 1 PM akan berubah menjadi 13 dan jam 7 PM akan menjadi 19 Rangros. Ketika AM dan PM dihilangkan, maka penyebutannya akan menjadi in the morning, in the afternoon, dan at night. Di mana penyebutan tersebut kerap digunakan dalam komunikasi lisan dan tertulis yang tidak resmi. Di mana ekspresi waktu sebenarnya tidak boleh dihilangkan dalam penyebutannya. Hal ini tak lain akan bisa menimbulkan adanya ambiguitas. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang menyebutkan 8 o'clock, dan hal tersebut bisa menjadi ambigu karena bisa dianggap sebagai 8 AM atau 8 PM. Kesalahan yang sering terjadi. Tak bisa dipungkiri jika kesalahan dan kebingungan akibat format jam dengan perhitungan 12 jam kerap terjadi di sekitar kita. Bahkan bisa dibilang jika hal tersebut adalah kelemahan terbesar dari penggunaan format waktu tersebut. Pada format waktu 24 jam, biasanya kita akan menggunakan 00.00 sebagai tanda jika menunjukkan waktu tengah malam, dan karena hal tersebut kita jadi makin mudah membedakan antara jam siang serta malam. Meski begitu, pertanyaan yang kerap datang adalah kapan kita bisa mulai menggunakan AM dan PM ketika masuk ke dalam waktu tengah hari maupun tengah malam. Ketika kita memasuki jam 12 malam, maka kita akan menggunakan format waktu AM karena memang sudah dianggap telah memasuki keesokan harinya. Sedangkan ketika siang hari, maka kita akan menggunakan format waktu PM karena memang sudah dianggap telah melewati waktu dari tengah hari. Ada satu cara unik untuk mempermudah penggunaan format waktu AM, di mana AM akan diasosiasikan dengan after midnight sehingga kalian tidak perlu lagi bingung ketika sudah memasuki waktu tengah malam. Ada satu kebingungan lagi bagi para travelers dengan adanya penggunaan format waktu 12 jam. Misalnya ketika kalian mendapatkan tiket pesawat pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 12.00 AM. Dengan format tersebut maka kalian harus bisa bersiap-siap kapan. Jika kalian berangkat tengah malam pada waktu 24 Januari, maka kalian akan ketinggalan pesawat. Kalian harusnya sudah berada di bandara dan bersiap-siap sejak tanggal 23 Januari malam. Hal ini tak lain karena pesawat akan melakukan keberangkatan pada waktu tengah malam, lebih tepatnya ketika pergantian waktu dari tanggal 23 Januari ke 24 Januari. Detail penggunaan AM dan PM. Setelah mengetahui perbedaan dari AM dan PM, tentunya kita juga harus tahu detail format waktu AM dan PM. Hal ini tak lain agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk detail penggunaan format waktu AM dan PM adalah sebagai berikut ini. 1. Pukul 00 sama dengan pukul 12 AM. 2. Pukul 1 sama dengan pukul 1 AM. 3. Pukul 2 sama dengan pukul 2 AM. 4. Pukul 3 taraf sama dengan pukul 3 AM. 5. Pukul 4 sinar sama dengan pukul 4 AM. Pukul 5 taraf sama dengan pukul 5 AM. 7. Pukul 8 sama dengan pukul 6 AM. 8. Pukul 7 tahun sama dengan pukul 7 AM. 9. Pukul 8 sama dengan pukul 8 AM. 10. Pukul 9 malam sama dengan pukul 9 AM. 11. Pukul 10 sama dengan pukul 10 AM. 12. Pukul 11 sama dengan pukul 11 AM. 13. Pukul 12 sama dengan pukul 12 PM. 14. Pukul 13 sama dengan pukul 1 PM. 15. Pukul 14 malam sama dengan pukul 2 PM. 16. Pukul 15 malam sama dengan pukul 3 PM. 17. Pukul 16 sama dengan pukul 4 PM. 18. Pukul 17 sama dengan pukul 5 PM. 19. Pukul 18 sama dengan pukul 6 PM. 20. Pukul 19 sama dengan pukul 7 PM. 21. Pukul 20 sama dengan pukul 8 PM. 22. Pukul 21 sama dengan pukul 9 PM. 23. Pukul 22 sama dengan pukul 10 PM. 24. Pukul 23 sama dengan pukul 11 PM. Negara dengan format waktu 12 jam. Tak semua negara yang ada di luar Indonesia menggunakan format waktu 12 jam. Ternyata jika kita lihat secara seksama, negara yang menggunakan format waktu 12 jam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara yang menerapkan penggunaan format waktu 24 jam loh. Di mana negara yang menggunakan format waktu 12 jam atau AM dan PM adalah seperti Amerika Serikat, Kanada, kecuali Quebec, Australia, New Zealand, dan Filipina. Contoh kalimat PM adalah sebagai berikut ini. 1, 2, 3, 4. Live. We will meet in the restaurant at 7 PM. Maura was punished by her mother because she come home until 10 PM. Johnny invites me to come to his birthday party at 7 PM.
Yani must be home before 11:20 p.m. My sister every 9 p.m. to 12 p.m. always takes the time to study math. Dari contoh kalimat di atas, kita tahu jika penulisan AM dan PM bisa dituliskan secara berbeda-beda, di mana kalian bisa memilih penggunaan penulisan sesuai dengan contoh kalimat di atas. Namun ada hal yang tak boleh dilakukan dalam penulisan format waktu AM dan PM ketika kita melakukan penulisan sebagai berikut ini. 1. 2. 15p.m. Tidak ada spasi antara waktu dengan PTM huruf kecil. 20 IAM. Tidak ada spasi antara waktu dengan AIM huruf kecil. Dalam bahasa Inggris bukan hanya penyebutan AM dan PM saja yang bisa menunjukkan waktu, namun kita juga bisa menggunakan keterangan waktu lainnya seperti in the morning, in the afternoon, at the night, in the evening, dan lain sebagainya. Di mana ketika penggunaan penulisan waktu tersebut akan menunjukkan keterangan waktu yang lebih spesifik lagi. Coba lihat contoh yang ada di bawah ini agar lebih paham. 30 Sarser 10:30 at night, Zurijo Wadishirs 7 o'clock in the evening, 10 past 3 in the afternoon, Ziri 8 o'clock in the morning. Selain itu, penggunaan keterangan waktu juga bisa menggunakan kata o'clock atau sharp. Meski begitu, penggunaan kata o'clock atau sharp tidak bisa menunjukkan waktu secara lebih spesifik. Apakah waktu yang ditunjukkan itu adalah pagi, sore, atau malam? Nah, untuk lebih jelas, baca contoh kalimat yang ada di bawah ini. The dress shop discount finished at 10 o'clock. Uni informed me that the last design contest registration was until 12 sharp. They have piano lesson at 8 o'clock. I always feed my cat at 3 sharp. I usually finish my school assignment at 9 o'clock. Dari contoh tersebut, kita bisa tahu jika penggunaan kata o'clock atau sharp hanya diperbolehkan digunakan pada waktu yang menunjukkan angka bulat saja. Istilah lain penggunaan waktu dalam bahasa Inggris. Dalam penjelasan contoh kalimat telah diulas secara singkat jika menunjukkan waktu bahasa Inggris tak hanya AM dan PM saja. Namun ada istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Sebagai contohnya adalah seperti pada keterangan di bawah ini. A quarter, seperempat atau 15 menit. Half, menunjukkan setengah atau 30 menit. Tau, menuju. Dari keterangan tersebut bisa kita asumsikan jika kata keterangan half akan menunjukkan waktu 30 menit atau setengah jam. Lalu untuk kata kertaran a quarter akan digunakan untuk menunjukkan waktu kurang dari 15 menit, seperempat jam, dan serta waktu yang telah lewat. Sedangkan untuk penggunaan kata to sendiri akan digunakan guna menunjukkan keterangan menit ke-31 hingga ke-59. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, coba perhatikan contoh yang ada di bawah ini. You're late, it's 12 past 7 already. The movie doesn't start till 8:30. She thought the course starts at 8:45. 9:45, 9:45, 10:15. 7:30, 7:30.